Assalamualaikum Sobat Goes. Salam jumpa dengan kita ya, Eko Flex nih, Modal Labu 3 ya guys. Ini sebentar lagi lebaran guys. Ini sepeda ini mau pulang kampung. Sepedanya mau pulang kampung ke Banjarnegara guys. Sebelum pulang kampung mandi dulu, tak mandi ya. Mau pulang kampung harus servis dulu ya. Sama-sama yang pada pulang kampung. Tapi ini nggak digoes ya, jadi mau dibawa ke kampung aja, jadi buat goes di kampung. Sampai kalau mau pulang kampung, perhatikan kendaraan yang pentingnya terutama di kendaraan, kalau ke bengkel lah, rumah-rumah juga dikondisikan atau RT ya. Alhamdulillah nih guys, puasa sudah masuk ke hampir 20 hari lagi lalu terakhir Kodat. Gimana puasanya sampean? Kan road service ini udah biasa, sudah bisa diomongin kan. Ya bulan puasa, alhamdulillah. Gimana THR-nya udah pada turun belum? Kalau nggak turun sama demo aja. Jadi puasa itu sebetulnya bukan hanya menahan makan dan minum ya. Puasa itu adalah kalau diambil dari segi kesehatan juga masuk juga. Ibaratnya kan gini guys ya, lambung kita kan dalam waktu 11 bulan itu kan diisi apa aja. Ada Sprite, ada Coca-Cola, ada teh, ada kopi, ada segala macam, kan banyak sampah di perut kan. Udah gitu kan di refresh ulang, ibarat HP itu banyak sampahnya tuh ya kan. Kalau puasa kan otomatis perutnya berat banget ya, kemudian buang airnya juga jadinya lancar, apalagi BAB-nya ya, apalagi yang kayak gitu. Itu dari segi kesehatan. Tanya Pak Dokter deh kalau nggak percaya. Orang mau dioperasi aja harus operasi, mau dioperasi harus puasa dulu. Namanya syariat agama itu, yaitu untuk kehidupan, untuk kemaslahatan itu. Ada suaranya, adanya suara rakyat. Kemudian dari segi pahala guys, bayangin aja, menahan hawa nafsu ya, tidak melihat yang enggak, otomatis ya. Panggil panggilan tuh, ketemu dengan panggil panggilan saya diri yang nggak takut mati ya. Iya banget. Udah gitu kalau udah puasa malamnya olahraga. Apa itu? Taraweh guys ya. Taraweh itu kan sholat sunnah. Itu dulu Rasulullah juga tidak diwajibkan. Jadi karena setelah meninggalnya Rasulullah dilanjutkan orang di para sahabat itu kan tarawehnya satu masjid itu ada imam ini, ada imam itu, ada pada berisik tuh. Ada oleh Khalifah Umar. Udah dibikin ini aja taraweh satu jamaah. Jadilah sekarang. Oke, siap. Sekarang ini taraweh di mana-mana. Taraweh yang bagus, yang kualitasnya tinggi ya, yang khusyuk gitu. Jadi ibarat sholat taraweh itu kan sholat sunnah, sehingga bisa buat menambal sholat kita, sholat wajib kita yang bolong-bolong. Kalau hari-hari kerja kan kadang sholat duhur jam 2 ya, subuh jam 7 kalau pada telat gitu. Jadi nanti ya kita ketemu sama Tuhan itu ada pahala sholat taraweh. Masya Allah, luar biasa ya dah. Kenapa kok taraweh kok kita harus lakukan? Ya kan itu termasuk fitness. Nge-gym. Rukuk sujud berdiri bola balik 1 jam. Masya Allah, di badan seger guys, sehat sama. Jadi walaupun sama siangnya puasa, badannya masih fit ya, masih sehat perkasa, bugar, panjang umur. Bukan begitu yang mbak-mbaknya cantik-cantik ya, yang laki-lakinya juga ganteng-ganteng ya. Alhamdulillah. Yang membatalkan puasa apa Mas Eko? Kok tanya aku, kok tanya saya, kata Pak Mulyono. Ya, yang batalkan puasa otomatis satu, makan dengan sengaja ya, minum dengan sengaja waktu jam puasa ya. Kemudian apalagi tuh ya pokoknya ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dan menikmatin dengan sengaja. Muntah itu juga batal, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan nggak disengaja gimana? Tiba-tiba kok muntah gitu, ya gak apa-apa, lanjutin puasa. Kalau sengaja disogrok-sogrok gitu sampai muntah, nah baru itu batal. Gimana kalau batal? Bayar di hari yang lain. Kalau sengaja batal, sengaja mokel, kan puasa 30 hari atau 29.
Saman sengaja nggak mau puasa, ya nggak mau puasa dengan alasan pokoknya nggak ada udzur ya, nggak ada sebab, saman pokoknya nggak mau puasa gitu, nentang. Itu namanya nggak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bahaya, bahaya. Nanti saman nggak bisa masuk ke pintu roya. Ya, toh. Jadi buat orang-orang puasa itu disediakan pintu roya. Mas, kalau bulan puasa itu setan-setan diikat, kemudian kebaikan dilepas, setan-setan diikat. Maksudnya itu jadi orang-orang mengamalkan kebaikan itu mudah gitu loh Mas Bro. Setan yang gimana ngikatnya, jadi bukan wujudnya setan itu diikat, cuma maksudnya orang-orang itu menggebu antusias untuk mengerjakan ibadah puasa. Jadi kebaikan itu terbuka lebar dengan kitanya. Nah, kemudian baca Al-Quran ya, satu huruf satu kebaikan. Jadi kalau tahapan baca Al-Quran, pertama baca huruf hijaiyahnya, kemudian tartil sesuai dengan huruf tajwidnya, kemudian di pengertiannya juga harus dibaca juga. Jangan baca Arabnya dong, aduh. Kalau baca Arabnya doang sama nggak punya artinya ya podo ae, cuma dapat pahala doang. Tapi kalau sama baca terjemahannya yang sudah diakui oleh Departemen Agama RI, sampean dapat hidayah. Islam itu apa? Islam itu tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kau di Pancasila itu Tuhan yang Maha Esa. Ini merembet ini nalo, aku merembet ngomongnya nih karena panjang. Nah, ini kita ganti tema, tadi kan puasa, tambah satu lagi sebelumnya. Gimana Mas kalau melakukan hubungan suami istri keadaan puasa di siang hari? Ora oleh, dosa batal ya, batal ora oleh. Gimana kalau nggak sengaja terlanjur mengerjakan? Ya nggak mungkin. Aneh-aneh aja. Mas kalau lupa makan dan minum, lupa kalau cuma sekali teguh ya gak apa-apa lanjut. Kalau lupa segelas ya nggak mungkin. Mas kalau makan satu sendok lupa, ya kalau satu piring bukannya lupa, itu udahlah ya, kita puasanya puasa inilah, ngerti sendirilah, ada rambu-rambunya. Nah, kemudian tadi itu aku tadi kan ngomong baca Al-Quran ya, kalau baca Quran Arabnya itu dapat pahala, tapi kalau baca bersama keterangannya akan dapat hidayah. Nah ini merembet, maka pejabat-pejabat kita lari nih ke politik dikit nih. Islam itu kan politik. Pejabat kita, presiden sampai bawahannya itu yang disumpah lah pakai kitab suci ya. Mereka itu nggak ngerti isinya kitab suci itu guys ya. Kalau dia ngerti nggak bikin susah rakyat, nggak pada korupsi. Masya Allah ya, karena nggak ngerti disumpah ngapusi, disumpah ngapusinya apa kok tanya saya, aduh capek. Kayak gitulah saya. Oh nih temanya jangan di situ dulu, puasa dulu mau pulang kampung ya. Sepedanya mau pulang kampung tuh. Kemudian kemarin juga ada beberapa sepeda yang mau pulang naik sepeda ke Solo, ada naik sepeda servis juga sih. Naik sepeda ke Solo guys. Ada yang ke Cilacap ya, ada Cilacap naik sepeda. Silaturahim. Jadi silaturahim itu kan satu memperpanjang umur, silaturahmi. Kemudian rezekinya nambah. Otomatis kalau umurnya nambah, rezekinya nambah kan pakai. Gak mungkin dia panjang umur rezekinya nggak ada. Ya orang mungkin. Jadi kalau saling bertemu kan berdoa. Inal faizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minka, taqabbal minna wa minka. Ya ini sudah. Supiriyati, kalau Jawa itu supiriyati. Aryo lali orang pulang kampung. Karena itu saya kan di sini. Jadi demikian. Jadi hikmahnya pulang kampung itu banyak. Jadi kan ekonomi muter, tadinya uang di ibu kota bisa ke daerah-daerah, bisa ketemu, kemudian bisa dapat jodoh sampai sama kalau pulang jangan pulang kampung ketemu dengan sekolahnya mungkin kan.
kan banyak. Jadi syariat Islam itu sebetulnya untuk kemaslahatan. Jadi dengan adanya puasa, dengan adanya hari raya, bisa berjumpa yang puluhan tahun belum bertemu, masya Allah sangat asik. Intinya nggak jadi orang sekarang jadi orang ya lah. Masya Allah terluka-luka sekarang di kota jadi orang yang pulang kampung lihat keadaan udah berubah semua tentunya. Warisannya udah dijual semua. Dijual oleh Pak D-nya, Pak Le-nya nggak dapat, bisa aja. Banyak yang kayak gitu kan. Ya komen aja di bawah ya. Zaman misalnya kan sekolah di kampung, kemudian kuliah di Jakarta, ya dah Jakarta terus karena berhubung keadaan, aman nggak pulang. Ketika pulang lahannya bapak sampean, lahannya ibunya sampai udah habis dikuasai. Ada mas gitu yang banyak, tapi jangan khawatir. Aturan kayak gini guys ya. Ini kita pakai Indonesia saja. Jadi barang siapa itu wali. Barang siapa itu orang tua maksudnya wali. Meramut anak yatim ini kan yang ditinggal oleh orang tuanya diramut oleh wali. Wali ini mungkin paham, yang mungkin paginya gitu. Wali tersebut harus memelihara anak yatim ini sampai dewasa. Kalau sudah dewasa dikasih tahu hak-haknya, hartanya dan peninggalan orang tua. Selama dia belum dewasa, hartanya ini bisa diputar mungkin dikontrakan, mungkin digadaikan segala macam. Kalau mereka sudah gede, hasilnya itu diserahkan ke anak yatim tersebut. Kemudian anak yatim tersebut kalau sudah gede dikawinkan dengan orang yang baik. Ya, harusnya demikian. Tapi kalau hartanya anak yatim ini dihabisin, dimakan, nggak dikasih tahu, bahkan dicoret dapat apa-apa. Wow, itu ada hukuman dari Tuhan. Jadi harta anak yatim itu, harta waris tersebut itu kalau dimakan rame-rame atau menjadi bacaan, itu ibaratnya makan api. Makan api guys, apalagi pemerintah sekarang ya. Kalau dia itu sudah disumpah lewat Al-Quran, terus hak-haknya rakyat kan Indonesia ini kan kaya raya tuh, hasil buminya ya, sumber daya alamnya dan lain sebagainya kaya itu kan dari alam, dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia itu nggak dikelola dengan baik, maka dikorupsi dia ibaratnya makan api. Baik pada setrum pada mati muda. Aku gak ngapusi, gak nyumpahin, itu fakta, waktu yang menjawab. Nah, zaman komen kalau nggak percaya, kalau ini ada kejadian kayak gitu, komen aja, oh iya mas begitu, tapi kalau nontonnya sampai habis ya, masih 15 menit panjang. Ada yang demikian. Terus bagaimana kalau kita yang sudah kita posisinya anak yatim tersebut kemudian nggak dapat warisan dari orang tua kita yang sudah dihabisi oleh paman dan bibi dan lain sebagainya, itu jangan khawatir, Tuhan yang Maha Esa itu membagi di tempat yang lain. Pasti kayak gitu, jangan khawatir. Tetap jadi orang, tetap nggak jadi apa, jadi orang bisa sehat, dia bisa berkarya dan lain sebagainya. Nah, itu guys, itu hikmah dari puasa. Jadi saya ngomong nih, sudah main sampai mana sepedanya nih? Oh sudah mau selesai guys. Oh iya, sorry ya udah pada sahur belum tadi? Nah ini tadi apa ya? Trijaya nutupnya di Sabtu ya. Jadi Sabtu sudah hari terakhir kalau mau main ke bengkel. Sorry ya, minggu tutup sampai Lebaran guys. Bila ada kata-kata yang salah, itu semuanya ya dari lidah yang tidak begitu. Salahnya berkata yang kamu pikiran-pikiran juga. Ya, semuanya kita harus berpikir sehat. Kadang-kadang kan kita tertutup dengan duit, nggak bisa lihat. Mungkin dengan saya ngoceh bisa ngingetin sampean ya itu. Kadang-kadang Pak Ustadz juga gitu, kalau udah dikasih amplop gak bisa ngomong, dikasih amplop gak bisa ngomong. Jangan kan Pak Ustadz kan, yang pakai seragam dikasih amplop juga gak bisa ngomong. Aturan di penjaranya 20 tahun cuma 2 tahun ya, amplopnya tebel ya. Sebenarnya digeledah rumahnya, tentunya dan duitnya asem. Nah, kayak gitu bukan manusia guys, tapi dajjal betul saudara. Dajjal lagi bisa
Dajjal itu kan sebenarnya manusia, tapi dia nggak bisa lihat kebaikan karena matanya satu. Assalamualaikum.